Oke, ketemu lagi sama gua. Cuma sayang kemarin waktu gua record, gua lagi install Debian dan nyeting Debian sama CentOS, gua nggak sempet rekam. Cuma kali ini gue coba rekam karena ini agak jarang ya. Mungkin lu juga agak jarang denger. Ini namanya Open Solaris. Jadi gua kemarin install Debian, install CentOS, kali ini gua install Solaris, dan next mungkin gua akan nyoba Pop OS. Kemarin baru direferensiin, walaupun gua udah baca requirementnya cukup agak tinggi. Gua nggak tahu apakah laptop gua kuat atau enggak, karena di situ tertulis bahwa RAM minimal 2 GB, sementara laptop gua cuma 2 GB. Tapi nanti kita coba. Ya, gue akan jelasin sedikit apa bedanya Windows terus Linux yang pernah gue install, yaitu Debian, CentOS sama SUSE yang sayangnya nggak gue rekam, sama Open Solaris. Nah, Open Solaris ini menurut gue agak unik nih dibanding semua OS yang pernah gue install. Jadi Open Solaris yang gue install sekarang ini seperti yang lu bisa lihat ya. Lo belum install apa-apa, bootable-nya itu sudah bisa jalan. Artinya sebenarnya orang nggak perlu install, cuma mungkin untuk fitur-fitur tertentu nggak bisa berfungsi dengan baik kalau nggak diinstal gitu. Jadi gue belum tahu apa bedanya. Gue pribadi nginstal ini cuma penasaran apa bedanya sih antara OS 1 dengan OS yang lain gitu. Ini agak keren ya. Ya lo bayangin aja, gue belum ngapa-ngapain tapi udah gue bisa gue pakai gitu. Artinya dia bisa jalan lewat bootable CD atau bootable drive. Sehingga untuk keperluan tertentu sebenarnya bisa saja orang nggak perlu install OS gitu. Contoh misalnya lu pakai buat kontrol banyak PC dan lain sebagainya, sehingga dia botnya cuma pakai image yang kalau dibikin client server kita nyebutnya biasanya diskless. Jadi sebenarnya ini image tapi lu udah bisa pakai nih. Tuh. Nah, gue kalau mau install OS-nya justru di sini dikasih fitur di sini install Open Solaris gitu. Nah, ini sisi di bootable-nya. Nah, lu bisa lihat. Ini agak berat karena lagi install ya. Gua nggak tahu requirement-nya kalau dia belum install. Beda sama Debian. Gue kenapa suka sama Debian 7? Debian 7 tuh ringan dan kecil gitu. Kalau lo butuh OS ya menurut gue Debian bisa jadi salah satu referensinya. Beda kalau lo cuma butuh buat aplikasi, karena sekarang kan sudah ada kontainer ya. Jadi kontainer dibuat kan kalau menurut versi gue biar gue nggak perlu bolak-balik install OS. Nah, ini isinya Open Solaris yang tadi kita klik dari sini nih. Ini isinya dia nih, si bootable filenya. Nah, ini gue lagi install. Jadi poinnya adalah Solaris sudah punya bootable CD dan dia bisa running tanpa lo harus install Solarisnya itu sendiri. Beda dengan OS yang lain. Itu sih yang gue lihat salah satu perbedaannya. Kalau selebihnya yang di dalamnya gue belum lihat dan requirementnya belum kelihatan karena ini masih proses install, belum lagi running. Kalau running standby gue belum tahu seberapa besar dia pakai. Kalau SUSE kemarin gue lihat agak gede ya. Jadi SUSE, CentOS tuh gede. OS yang paling kecil cuma 2 yang gue rasain. Pertama Windows
2008 sama CentOS 7, Debian 7 itu yang paling rendah. Cuma kalau lo mau bikin aplikasi bukan monolith itu artinya satu aplikasi semua konfigurasi dan lain sebagainya di satu titik. Tapi kalau dia sudah bukan monolith lagi atau dipecah, misalnya dia tombol A ada di kontainer A, tombol B ada di kontainer atau virtual mesin A gitu ya, yaitu biasanya udah mulai pakai kontainer sendiri itu dipakai setahu gua, biar orang nggak perlu install OS karena OS mahal dan mungkin juga agak ngerepotin kalau nyeting satu-satu. Kayak gini kan lama, makan waktu ya, walaupun kalau dia bentuknya virtual ya kita tinggal copy paste sih, sebenarnya lebih sederhana. Dan kenapa juga gue suka virtual mesin ya karena ini gitu. Gue cukup install sekali, ada trouble ya backup juga cuma sekali gitu. Buat lo yang suka terminal nggak ada masalah gitu ya. Gue tipe 2 kaki jadi gue suka terminal, gue juga suka ini. Gue cuma ngebayangin kalau gue kontrol begitu banyak gitu ya, itu banyak tool tanpa ada kontrol panel, ya menurut gue agak rumit aja, apalagi misalnya cuma orangnya terbatas gitu. Terus yang kedua, kalau yang dikontrol tuh banyak gitu, itu sebabnya bahkan sekelas kontainer aja ada Kubernetes gitu, yang gue sendiri belum nyobain apakah Kubernetes itu seperti Hyper-V yang ada di Windows atau Hyper-V yang ada di VirtualBox, atau kemarin di OpenSUSE itu ada juga virtual mesin yang ada di OpenSUSE. OpenSUSE juga enak ya, kalau yang lu biasa pakai Windows, lu mau migrasi kayaknya yang paling mendekati dengan mata orang Windows adalah OpenSUSE. Nah kalau Solaris nih gue belum tahu karena tombolnya masih ada di atas nih ya. Tombolnya ada di atas nih. Ini mirip sama Debian, CentOS nih di atas nih. Kalau OpenSUSE adanya di bawah. Mirip banget sama Windows. Oke, segitu dulu dari gua. Nanti kalau ada update lain gua info lagi. Terima kasih udah nonton video gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video gua install macam-macam OS bisa berguna buat lo, bisa bikin lo kebayang bahwa banyak OS di lain OS yang pernah lo pakai, dan ada sisi lebih dan ada sisi kurangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.